Pabrik semen Indarung pada masa kolonial. Hari ini mungkin orang hanya akan memandang PT Semen Padang sebagai bagian kecil saja dari industri semen nasional karena produksinya yang sekitar 5,25 juta ton setahun. Berarti hanya lebih kurang 10,5% dari total kapasitas terpasang seluruh pabrik semen di Indonesia yang sekitar 50 juta ton. Akan tetapi seabad yang lalu, setelah dibangun tahun 1910, pabrik semen di Bukit Indarung tersebut adalah segalanya bagi Indonesia yang ketika itu masih bernama Hindia Belanda. Sejak pertama dibangun, pabrik semen Padang yang sejak awal telah menggunakan kerbau sebagai lambangnya. Ia merupakan pabrik semen pertama di Hindia Belanda, bahkan di Asia Tenggara. Status sebagai pabrik semen satu-satunya di Indonesia itu bertahan selama hampir setengah abad hingga dibangunnya pabrik semen Gresik pada tahun 1957. Namun hingga satu dekade setelah pabrik semen Gresik berdiri, produksi semen Padang masih menjadi andalan bagi pembangunan berbagai mega proyek penting strategis, bahkan menjadi landmark bagi kota-kota yang menjadi lokasi bangunan tersebut. Termasuk dalam hal ini Monumen Nasional, Gedung MPR DPR, Jembatan Semanggi, dan Hotel Indonesia di Jakarta, atau Jembatan Ampera di Palembang, bahkan gedung-gedung pabrik dan perkantoran milik Semen Gresik juga dibangun dengan semen yang diproduksi oleh pabrik Indarung ini. Selama satu abad ini, bubuk semen yang diproduksi kilang semen di Indarung telah menghasilkan berbagai bangunan monumental di negara ini, mulai dari bangunan-bangunan gedung sejak zaman kolonial hingga bangunan monumental yang kita sebutkan tadi. Semen produksi PT Semen Padang juga telah menghasilkan berbagai proyek dan bangunan yang monumental, mulai dari PLTA Sigura-Gura di Sumatera Utara, PLTA Batang Agam di Maninjau, Singkara, dan Koto Panjang di Sumatera Barat dan Riau, hingga bangunan Menara Bursa Efek Indonesia, Menara Jam Sostek, dan puluhan gedung pencakar langit lainnya di kawasan pusat bisnis Sudirman di Jakarta, dan hampir semua bangunan-bangunan besar di kota-kota besar di seluruh Sumatera dan beberapa kota di Jawa. Bahkan produksi PT Semen Padang juga ikut memperkokoh sejumlah bangunan penting di Singapura, seperti World Trade Center, puluhan bangunan, irigasi, dan dermaga di Bangladesh, bahkan sampai ke Jerman dan Amerika Serikat menjauh di sana, separuh lingkaran bumi jaraknya dari Indarung. Dari peran sejarahnya selama satu abad, Semen Padang bukanlah sekedar pabrik semen biasa. Pabrik ini merupakan bagian dari sejarah modernisasi di Sumatera Barat, bahkan Indonesia. Dan sebagai entitas bisnis atau industri, PT Semen Padang juga sangat unik karena merupakan satu-satunya industri di Indonesia yang mencapai usia sepanjang 100 tahun lamanya. Dan itu tidak pernah terputus-putus sampai saat ini sejak ia berproduksi. Tak ada industri di Indonesia yang mampu bertahan hidup dan berkembang serta tetap eksis yang menyamai sejarah Semen Padang lebih dari 100 tahun nyaris tanpa terputus. Riwayat Semen Padang, yaitu Indarung I, bermula sejak akhir abad ke-19 yang silam. Periode selama 3 dekade antara akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 penjajahan kolonial Belanda di Indonesia sebenarnya telah melahirkan 4 warisan kolonial yang mempengaruhi perekonomian rakyat dan daerah Sumatera Barat dalam jangka waktu yang lama ke depannya. Keempat warisan itu adalah Pelabuhan Emmerhaven atau Pelabuhan Laut Teluk Bayur, tambang batu bara di Ombelin, jaringan jalan kereta api, dan pabrik semen di Indarung. 4 serangkai warisan kolonial tersebut
juga menjadi pilar transformasi sosiologis dan kultural yang dialami masyarakat Minangkabau lebih seabad yang silam. Sebelum akhir abad ke-19, pada dasarnya masyarakat Minangkabau adalah masyarakat agraris sekaligus kaum pedagang. Satu kakinya berada di sawah sebagai petani, sedang kaki yang lainnya berada di pasar sebagai pedagang. Masa 3 dekade yang kita sebutkan tadi telah membawa masyarakat Ranah Minang berkenalan dengan lapangan penghidupan baru yang bernama industri. Cadangan batu bara yang sangat besar yang ditemukan di sawah lunto telah mendorong pemerintah Hindia Belanda waktu itu untuk melakukan investasi besar-besaran untuk dapat mengeksploitasi kekayaan bumi Minangkabau ketika itu secara serentak antara tahun 1880-an hingga tahun 1892. Dengan persetujuan parlemennya, negeri Belanda mengucurkan investasi puluhan juta gulden. Investasi yang amat besar untuk ukuran waktu itu digunakan untuk pembukaan dan pengoperasian tambang batu bara di Umbilin, membangun pelabuhan Emmahaven, dan membuka jalan-jalan kereta api dari Teluk Bayur, Lembah Anai, Padang Panjang, Singkara, Solok, dan Sawah Lunto. Pada tahun 1906, seorang bekas perwira Belanda berkebangsaan Jerman yang bernama Karl Christophus Low menemukan batu-batu yang menarik perhatiannya di Bukit Ngalau dan Bukit Karang Putih yang terletak di Nagari Lubuk Kilangan sekarang, lebih kurang 14 km sebelah timur pusat kota Padang. Batu-batuan itu ia kirim ke negeri Belanda untuk diteliti. Hasil penelitian menunjukkan temuan bahwa batu itu terdiri dari batu kapur dan batu silika yang dapat dijadikan sebagai bahan baku untuk membuat semen. Tertarik dengan deposit batu kapur dan batu silika yang demikian besar, pada tanggal 25 Januari 1907, Christopher Low mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan pabrik semen di Indarung. Tak sampai 7 bulan setelah itu, permohonannya disetujui setelah menjalin kerjasama dengan sejumlah perusahaan, antara lain firma Gebauder Vet, F.A. Dunlop, dan F.A. Yarman Enson. Pada tanggal 18 Maret 1910, berdirilah NV Nederland Indische Portland Cement Maskapai atau NPNIPCM dengan akta notaris Johannes Smith di Amsterdam. Sejarah kemudian mencatat bahwa NPNPCM bukan hanya merupakan industri atau pabrik semen pertama di Minangkabau, melainkan adalah pabrik atau industri besar pertama di Indonesia yang terdaftar di bawah Departemen Pertanian, Industri dan Perdagangan di Hindia Belanda. Dengan demikian, pabrik semen di Indarung ini dapat dikatakan sebagai tonggak sejarah industrialisasi di Indonesia, karena sebelum itu belum ada industri besar yang didirikan di negeri ini. Setelah badan hukum terdaftar, NPNIPCM segera melakukan berbagai persiapan di Indarung, termasuk membuat perjanjian sewa-menyewa dengan pemuka adat Nagari Lubuk Kilangan sebelum mendirikan pabrik. Lalu berbagai jenis bahan dan peralatan didatangkan langsung dari Belanda melalui pelabuhan Teluk Bayur yang waktu itu bernama Emmahaven. Semua peralatan itu dibawa dengan traktor melewati jalan yang sederhana waktu itu. Perusahaan semen ini dibuka secara resmi pada bulan Juni 1910. Dihadiri oleh para petinggi Belanda di Padang. Dari pihak pribumi, semua kepala-kepala pemerintahan di Lubuk Kilangan, PAUD 5, PAUD 9, dan Limau Manis, bahkan termasuk Menteri Kopi setempat ikut hadir. Pada waktu itu, sebagian besar bangunan fisik pabrik sudah rampung. Tetapi alat-alat perlengkapan pabrik masih belum semuanya siap terpasang pada tempatnya. Demikian juga infrastruktur lainnya seperti pemasangan kabel lori dan jaringan jalan-jalan kecil yang menghubungkan antara berbagai kawasan di sekitar lokasi pabrik masih terus dikerjakan. Kiln atau dapur atau tungku untuk memasak semen
Pertama, pabrik semen Indarung ini baru selesai dibangun pada tahun 1911 dengan kapasitas produksi 76,5 ton sehari. Setahun kemudian, konstruksi kilang kedua pun selesai dengan kapasitas yang sama. Sumber tenaga listrik yang digunakan untuk mengoperasikan pabrik ini berasal dari pembangkit listrik Rasak Bungo dengan memanfaatkan air sungai Lubuk Paraku. Sedangkan bahan bakar pabrik menggunakan batu bara omilin yang didatangkan dengan kereta api dari Sahlunto ke Bukit Putus dekat Teluk Bayur. Dari sana kemudian batu bara diangkut menggunakan lori ke Indarung. Karena kedua kilang pertama tidak berfungsi dengan baik, maka antara tahun 1919 hingga 1925 dibangun kilang pengganti dengan kapasitas lebih besar, yaitu 110 ton per hari. 2 tahun kemudian unit ketiga dipasang dengan kapasitas 210 ton sehari. Perluasan pabrik dilakukan lagi pada tahun 1935 dengan memasang kilang keempat berkapasitas 270 ton per hari. Sementara pengambilan batu kapur sejak tahun 1921 dialihkan dari Bukit Ngalau ke Bukit Kamputi yang cadangannya lebih besar. Ketika Perang Dunia Kedua meletus pada tahun 1939, pabrik semen Indarung mulai memiliki kapasitas terpasang 700 ton per hari atau 210.000 ton setahun. Namun kapasitas tersebut tak pernah tercapai secara optimal karena produksi tertinggi yang pernah dicapai hanya 170.000 ton pada tahun 1939. Meletusnya Perang Dunia Kedua di Timur Jauh akhir Desember 1941, di mana Belanda dikalahkan oleh Jepang, telah menghentikan perluasan pabrik yang sudah dimulai konstruksinya. Bahkan sebelum Jepang sampai di Padang untuk mengambil alih pemerintahan, semua staf berkebangsaan Belanda sudah melarikan diri dari Indarung. Hari ini, pabrik semen Indarung 1 yang merupakan cikal bakal pabrik semen Padang, kini tinggal puing-puing berupa besi tua yang tentu akan segera punah dimakan waktu, dan sebagian lainnya akan hilang digaruk oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Keperkasaan pabrik semen tertua ini akan menjadi macan ompong di tengah geliat pembangunan yang tiada henti. Butuh uluran tangan banyak orang dari berbagai latar untuk membangunkannya kembali meski dalam fungsi yang tak lagi sama. Butuh bimbingan tangan-tangan kuat untuk menggelorakan semangatnya, sehingga ia bisa kembali berbicara pada tataran dunia yang menceritakan kepada banyak orang bagaimana ia telah menulis sejarahnya sendiri, dikala orang lain masih lelap dalam tidurnya. Kami telah berbuat sebelum yang lain memikirkan.